Pemerintah Kota Bandar Lampung rupanya memiliki utang sebesar 750 miliar rupiah dan belum dibayar pada para kontraktor dari proyek-proyek yang sudah dijalankan. Pemkot berjanji akan membayar hutang itu dalam realisasi anggaran pendapatan belanja negara 2022. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi PKS yang menanggapi Raperda APBD Bandar Lampung 2022 dan Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di DPRD Bandar Lampung Rabu siang. Pemkot Bandar Lampung menegaskan pihaknya berkomitmen segera menyelesaikan kewajibannya membayar utang pada pihak ketiga. Komitmen itu bersamaan dengan upaya merampungkan proyek konsep Smart City yang saat ini sedang dalam pengerjaan dengan memasang jaringan internet di 126 kelurahan. Terkait kewajiban utang yang belum dibayar, kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pada pihak ketiga secepatnya dengan kerjasama, kesabaran, dan pengertian semua pihak. Seluruh kewajiban tersebut dapat terselesaikan pada tahun anggaran 2022 nanti. Pemkot Bandar Lampung berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mencari sumber penerimaan daerah tertentu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian para pedagang di Gedung Baru Pasar Semep, Bandar Lampung pada Rabu pagi telah mulai berjualan. Mereka yang berjualan telah terdata dan mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Jumlah pedagang di Pasar Semep diperkirakan akan bertambah sekitar 30 orang. Mereka akhirnya didata setelah berunjuk rasa di kantor Wali Kota Bandar Lampung pada pekan lalu, sebab tidak mendapatkan lapak berjualan di Pasar Semep. Dari 30 pedagang tambahan, baru 26 pedagang yang telah melengkapi berkas administrasi dan 4 sisanya belum memberikan konfirmasi ulang ke Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Itu sudah kita verifikasi, tinggal ada 4-an lah yang KTP-nya belum menyerahkan. Terkait dengan pembagian lapaknya, sudah kita bersama UPT, sudah kita panggil pedagang-pedagang tersebut dan sudah kita siapkan. Tinggal yang belum melengkapi administrasinya saja yang belum kita proses, karena KTP-nya sampai sekarang belum kita terima. Pembagian lapak pedagang di Gedung Baru Pasar Semep Bandar Lampung sempat diwarnai unjuk rasa hingga berlangsung ricuh. Massa meminta pihak Pemkot Kota Bandar Lampung untuk mendata ulang pedagang yang akan berjualan di Pasar Semep, sebab pembagiannya diklaim tidak adil. Ada puluhan pedagang lama di Pasar Semep malah tidak terdata. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bagi calon penumpang pesawat yang akan terbang melalui Bandara Raden Intan II Lampung dapat menggunakan hasil negatif tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Namun syarat tersebut hanya berlaku untuk penerbangan dari Lampung tujuan daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang masuk dalam asesmen level 1 dan 2. Bagi calon penumpang pesawat dari Lampung tujuan Pulau Jawa dan Bali tetap diberlakukan syarat menyetarakan hasil negatif tes PCR dan surat sudah disuntik vaksin COVID-19. Aturan ini telah dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2021 hingga batas waktu yang belum ditentukan atau hingga adanya instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru. Jadi memang kalau untuk di Bandara Raden Inten ini yang notabene sudah masuk ke kategori 2 secara level assessment-nya. Jadi kita secara prinsip menerapkan kita keluar masuk sebenarnya sudah bisa menggunakan persyaratan PCR yang berlaku 2 kali 24 jam ataupun antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Tapi untuk tujuan itu kita masih tetap mengacu terhadap ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Sejak diberlakukannya aturan syarat PCR, jumlah penumpang pesawat melalui Bandara Raden Intan II Lampung mengalami penurunan, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Penurunan jumlah penumpang drastis terjadi sejak diberlakukannya PPKM darurat dan PPKM level 4 pada bulan Agustus hingga September lalu. Data harian penerbangan dan kedatangan pesawat kini rata-rata maksimal 5 pesawat. Jumlah ini turun drastis dari sebelum diberlakukannya PPKM darurat dan PPKM level 4 yang sehari bisa mencapai 12 pesawat.
Sementara itu, sebelum masa pandemi, jumlah penerbangan melalui Bandara Raden Intan II Lampung dalam sehari bisa mencapai 22 pesawat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pencuri bernama Saukani berusia 28 tahun ditangkap oleh Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara pada Rabu siang. Polisi menembak kaki kanan tersangka karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara. Tersangka merupakan buronan polisi pada kasus pencurian kantor Sekolah Dasar Negeri Bumi Ratu, Lampung Utara, dan berhasil membawa komputer jinjing serta mesin proyektor dengan kerugian korban sekitar 30 juta rupiah. Modus operandi pelaku dengan cara mengerusak pintu, tetapi pintu ini tidak sempat rusak, jadi lewat jendela yang ada di kantor tersebut, lalu masuk lewat sana dan membawa daripada barang-barang yang dicuri, demikian. Sementara saat mencuri, tersangka dibantu oleh 3 temannya yang masih buron. Iya, tetangga saja. Nyuri laptop sama HP, Pak. Berapa unit? Laptopnya 11, Pak. Apa aja? HP-nya 9 unit. Itu kamu ngelakuin aksi itu sama siapa? Sama 3 kawan yang masih kabur, Pak. Oh, siapa aja tuh? Agong, anak mantan kepala sekolah, terus Bepen Agustendo, terus Adiwan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 3 pelaku yang masih buron. Polisi mengimbau kepada para pelaku agar menyerahkan diri sebelum ditangkap dan diberikan sanksi tegas. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.